Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya salah satu merek otomotif asal Italia, yaitu Alfa Romeo. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam produksi mobil, bus, lokomotif, kapal pesiar, dan peralatan industri. Namun dalam video ini kita akan membahas lebih banyak tentang sejarah mobilnya saja. Nah, sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Sejarah Alfa Romeo berawal dari The Società Italiana Automobili Darach. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1906 oleh seorang industrialis Prancis bernama Alexander Darach dengan dukungan beberapa investor Italia, salah satunya adalah Cavaliere Ugo Stella. Ketika kesulitan ekonomi melanda pada tahun 1909, saham perusahaan diakuisisi oleh Ugo Stella. Ia kemudian mengubah nama pabriknya menjadi Anonima Lombarda Fabbrica Automobili atau disingkat Alfa pada tanggal 24 Juni 1910. Dengan akuisisi tersebut, perusahaan ini secara resmi berdiri. Di bawah manajemen Ugo Stella, Alfa berhasil menciptakan mobil pertamanya yang diberi nama Alfa 24 HP. Mobil ini didesain secara langsung oleh direktur teknis perusahaan, yaitu Giuseppe Merosi. Mobil ini kemudian diikutsertakan dalam ajang balap dengan Francini dan Ronzoni di belakang kemudi untuk bersaing di Targa Florio di tahun 1911. Karena ingin membangun reputasi di dunia balap internasional, Alfa menugaskan Giuseppe Merosi untuk merancang mobil sport kompetitif yang bertenaga 40 hingga 60 horsepower. Hasilnya adalah mobil Alfa Grand Prix. Ini adalah mobil pertama yang memiliki fitur pengapian percikan kembar dan didukung dengan mesin 4 silinder yang dapat mencapai kecepatan tertinggi hingga 87 mph. Namun, tak lama setelah peluncuran mobil Alfa Grand Prix, Perang Dunia Pertama meletus. Perusahaan terpaksa menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Selama Perang Dunia Pertama, Alfa kekurangan dana yang dibutuhkan untuk mengubah manufaktur mobilnya. Alfa kemudian berpindah tangan dan dibeli oleh seorang insinyur listrik asal kota Naples, Italia, yaitu Nicola Romeo. Di bawah kepemilikan baru, Alfa mulai memproduksi mesin pesawat, amunisi, serta generator yang berasal dari mesin mobil untuk kebutuhan perang. Perusahaan juga mengganti nama dan menambahkan Romeo di belakang Alfa, sehingga menjadi Alfa Romeo. Nama perusahaan baru ini secara resmi didaftarkan pada tanggal 3 Februari 1918. Setahun setelah pendaftaran tersebut, Alfa Romeo kembali melanjutkan produksi mobil yang sempat terhenti akibat Perang Dunia Pertama. Mobil pertama yang diproduksi pasca Perang Dunia Pertama adalah Alfa Romeo Torpedo 20 hingga 30 horsepower. Mobil ini masih dirancang oleh Merosi dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1920. 3 tahun berselang, Merosi akhirnya digantikan oleh Vittorio Jano pada tahun 1923 sebagai kepala desainer perusahaan. Mobil pertama hasil desainnya adalah Alfa Romeo P2 Grand Prix. Mobil ini memenangkan kejuaraan dunia perdana untuk mobil Grand Prix pada tahun 1925. Meskipun berhasil memenangkan kejuaraan, namun sejak tahun 1928, perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan dan hampir bangkrut. Di saat yang sama, Nicola Romeo memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Alfa Romeo kemudian diambil alih pada tahun 1933 oleh pemerintahan Benito Mussolini. Di bawah kendali pemerintah, Alfa Romeo berkembang pesat. Perusahaan mulai mengubah segmen produksi dari yang sebelumnya ditujukan untuk mobil mewah diubah menjadi kendaraan kecil dengan harga yang terjangkau. Di samping itu, Alfa Romeo juga mulai memfokuskan untuk terjun ke dunia balap. Beberapa kejuaraan berhasil dimenangkan, puncaknya pada kejuaraan dunia Formula One di Silverstone, Inggris pada tahun 1950. Alfa Romeo juga berhasil meraih podium dan kemenangan di seluruh seri mobil touring Jerman dan Super Turismo Italia pada tahun 1990-an. Adapun mobil yang menjadi ikon kemenangan tersebut adalah Alfa Romeo 155 V6 Ti yang turut menyumbangkan penjualan terbesar perusahaan di seluruh dunia. Namun, dengan prestasi di arena balap, tidak serta-merta menghindarkan Alfa Romeo dari kesulitan finansial. Beberapa proyek kerjasama yang dijalankan perusahaan tidak berjalan sesuai rencana. Untuk menyelamatkan perusahaan, Alfa Romeo kemudian ditawarkan kepada Fiat untuk diakuisisi. Pada tahun 1986, Fiat akhirnya mengambil alih kepemilikan Alfa Romeo dan bergabung dengan Lancia, menjadi Alfa Lancia Industriale. Mobil yang diproduksi selama periode ini termasuk versi GTA dari model 147 hatchback, Alfa Romeo Bera, dan Alfa Romeo 8C Competition.
Meskipun telah diselamatkan oleh Fiat, Alfa Romeo masih terus berjuang dari kesulitan finansial. Bahkan di tahun 2010, tercatat hanya sekitar 112.000 unit Alfa Romeo yang mampu terjual, dan angka tersebut lebih rendah dari target penjualan global. Di masa depan, Alfa Romeo bertekad untuk terus mengambil peran dalam pasar otomotif dunia dan mengembalikan masa kejayaan masa lalu yang sempat didapatkan. Beberapa model Alfa Romeo yang paling legendaris yang pernah diproduksi sejak perusahaan berdiri antara lain model 1921 Alfa Romeo G1. Mobil ini merupakan mobil produksi pertama setelah menggunakan nama Alfa Romeo dan hanya diproduksi sebanyak 52 unit. Lalu ada Alfa Romeo Giulia. Mobil sport ini ditujukan untuk penggunaan balap. Hingga saat ini, Alfa Romeo Giulia telah bertransformasi menjadi beberapa varian, dan yang terbaru dirancang khusus sebagai kendaraan pasukan Carabinieri di Italia. Selanjutnya adalah Alfa Romeo 8C 2900. Mobil ini merupakan saksi sejarah kejayaan Alfa Romeo dan salah satu mobil terakhir yang dijalankan oleh tim balap Scuderia Ferrari ketika itu. Lalu berikutnya adalah Alfa Romeo 1900. Mobil ini adalah mobil yang secara efektif membangun kembali Alfa Romeo sebagai kekuatan utama dalam produksi mobil di Eropa. Lalu ada Alfa Romeo Spider 1600. Mobil ini bisa dibilang sebagai roadster paling terkenal dan berkesan di antara model lainnya. Alfa Romeo Spider 1600 pertama kali diproduksi tahun 1966 hingga tahun 1994. Berikutnya adalah Alfa Romeo Monorail di tahun 1970, Alfa Romeo Alphasud di tahun 1971, Alfa Romeo 156 di tahun 1996, Alfa Romeo Brera di tahun 2005, Alfa Romeo Mito di tahun 2008, Alfa Romeo 4C di tahun 2013, Alfa Romeo Stelvio di tahun 2016, dan yang terbaru di tahun 2020 adalah Alfa Romeo Tonale. Mobil konsep ini akan menggunakan mesin listrik yang akan diperkenalkan dalam model SUV. Mobil listrik ini akan menjadi produksi pertama Alfa Romeo dalam segmen electric car. Kira-kira di antara teman-teman sekalian, Alfa Romeo tipe apa yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.